Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, nah sekarang kita masuk materi tentang ruang dimensi 3. Kemarin kita udah belajar sebelumnya. Makanya saya buat di sini remind. Kita remind dulu apa? RDT, ruang dimensi 3. Ingat ya, ruang dimensi 3 itu hanya nanti nggak jauh-jauh dari titik garis bidang. Kenapa nih biasanya bentuk soal-soalnya biasanya bangun ruang, makanya nggak jauh dari titik garis bidang. Yang ditanya pun nggak bakalan jauh-jauh kalau nggak jarak sudut. Pertanyaannya cuma dua ini, ya kan? Jarak sudut dan dari tiga macam ini, titik garis bidang. Nah makanya nanti pertanyaannya bisa aja jarak titik ke garis, titik ke bidang, atau jarak garis ke garis, garis ke bidang, ya kan? Atau terakhir nanti bidang ke bidang, ya. Terakhir di sini ada bidang ke bidang. Sudut gitu juga. Nah, kalau sudut nggak pakai titik. Kalau titik ke bagian titik nggak ada sudutnya. Jadi nanti sudut dari garis ke garis, atau garis ke bidang, atau bidang ke bidang. Oke, itu remind-nya. Kalau misalnya lupa lihat video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru. Materi kita adalah tentang jarak. Bagaimana cara menentukan jarak di satu soal ruang dimensi 3. Nah, ingat lagi yang kemarin tentang proyeksi. Ya, video sebelumnya kita belajar tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Ya kan? Ini saya ambil contoh jarak titik ke garis. Saya ambil contoh titik garis. Nah, gimana cara memproyeksikannya? Caranya gampang kemarin kan? Titik A pindahkan aja ke sini, ke PQ. Kemarin kalau masih ingat analoginya saya bilang proyektor, ya kan? Proyektor layar di laptop, ya kan? Bisa ditampilkan melalui proyektor pindah ke papan tulis, contohnya kayak gitu kan. Nah jadi ini ibaratkan layar laptop si A, pindahkan ke garis PQ, pindahkan aja kemari. Nah ya kan kita kasih nama A aksen biar beda gitu kan. Jadi tetap sama perpindahannya tapi kasih namanya beda A aksen. Nah habis itu diapain? Tarik garis. Garisnya kuncinya gampang. Garisnya anggap lurus ya. Garisnya adalah kuncinya gampang, tegak lurus. Garisnya harus tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Nanti kalau dia tegak lurus, kita bisa dapat nilai-nilai dari Pitagoras juga. Makanya proyeksi itu harus tegak lurus. Nah, yang mana disebut jarak? Bagaimana kita tahu jaraknya? Nah, jadi dari A ke A aksen ini, dari A ke A aksen atau panjang proyeksinya dari A ke A aksen itu semalam saya bilang adalah panjang proyeksi, ya kan? Panjang proyeksi, atau bisa dibilang juga A ke A aksen itu jaraknya. Nah, jadi cara nyari jarak itu bisa juga dari sini. Nah, panjang proyeksi itulah nanti yang disebut dengan jarak. Kalau kalian lupa buat proyeksi kemarin, bisa cek lagi di video yang sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya jarak titik ke garis. Kalau misalnya saya tambahin jarak garis ke garis sama juga. Misalnya ini ada garis AB, ya kan? Ini ada garis PQ. Nah, ada garis AB dan garis PQ. Gimana cara nentuin jaraknya ini? Tarik proyeksinya. Ingat kemarin saya bilang apa? Tarik garis terserah, sembarangan aja, di mana aja bisa. Nggak harus di tengah, di pinggir juga bisa. Pokoknya di mana aja bisa. Kita tarik garis di sini misalnya, ya kan? Kita kasih nama titiknya ini ini X gitu, ya kan? Kita bilang si X. Nah ini nanti proyeksinya, proyeksi titik di sini, perpotongan garisnya ini kita sebut dengan X aksen, ya kan? Jadi yang mana, ingat proyeksi harus tegak lurus, biar enak nyarinya. Jadi yang mana disebut dengan jarak titik AB jarak garis AB ke garis PQ adalah si X ke X aksen, ya kan? X ke X aksen adalah jaraknya. Oke, begitu juga nanti untuk titik ke bidang atau garis ke bidang itu sama. Yang penting cari dulu proyeksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke
Nah, biar gampang atau biar mudah memahaminya tentang jarak di ruang dimensi 3, kita masuk ke contoh soal. Nah, jangan lihat ini dulu ya, kita lihat soalnya. Kenapa? Karena biasanya nanti ada soal yang nggak pakai gambar. Jadi anggap dulu gambarnya nggak tahu, ya kan? Soalnya apa? Diketahui kubus ABCD EFGH, ya kan? Gambar kubusnya. Nah, menulis ABCD EFGH itu ingat harus diputar dari bawah. ABCD EFGH. Jadi harus muter. Jadi nggak boleh ngasal, ya. Dengan panjang rusuk 6 cm. Karena ini kubus berarti semuanya nanti panjang rusuknya 6 cm. Ingat ya, panjang rusuk. Kalau lupa garis bawain. Panjang rusuk 6 cm. Dan T adalah titik tengah CG. Mana garis CG? Kalau nulisnya T berarti itu titik, karena cuma satu hurufnya. T adalah titik tengah, udah dibilang dia juga kan. CG, T adalah titik tengah CG. Ya kan? CG berarti kalau ada dua itu garis. Ada dua huruf itu misalnya gampang ingatnya. CG itu berarti garis. Ini garis CG. Di tengahnya kata dia ada titik T. Ya kan, di tengah CG ada titik T. Berarti harus ditulis di tengah. Ya kan, di tengah. Ini ada si T kita bilang. Ya kan, harus tulis di tengah ada si T. Udah? Garis bawahin lagi kalau tak lupa. Pertanyaan dia apa? Jarak titik E ke BT. Nah, titik E ke BT berarti itu nanti adalah apa? Titik E ke garis BT, ya kan? Garis BT mana? Ini B, ya kan? Ini T, berarti garis. Tarik garisnya, ya kan? Pertanyaannya apa? Jarak ini titik E kan? Titik E. Jarak titik E ke garis BT. Gimana tadi proyeksi? Untuk dapat jarak, ya kan? Diproyeksikan aja. Nah, kita proyeksikan dari si E, ya kan? Kita buat garisnya putus-putus lah biar enak. Si E ke BT. Nah, kita kasih nama dia nanti E aksen. Ya kan? Ingat tadi proyeksi harus tegak lurus. Nah, pertanyaannya bisa kita rubah. Jarak titik E ke BT adalah sama dengan E ke E aksen. Pertanyaannya bisa kita ganti jadi berapa nilai E ke E aksen itu berapa? Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus gimana nih biar enak nih ngerjainnya di dalam kubus, ya kan? Kita nggak tahu nih angkanya berapa. Kita cuma dikasih tahu satu biji angka. Panjang rusuk 6 cm. Nah, caranya gimana? Dari kubus kita keluarin dulu soalnya. Kata dia titik E ke garis BT. Titik E tadi ke garis BT, ya kan? Titik E-nya udah kita proyeksikan. Kita tarik ke garis tegak lurus di sini. Ini namanya tadi apa? E aksen. Pertanyaan dia ini, ya kan? Gampangnya apa? Kita tarik garis ini biar berbentuk segitiga. Garis apa di sini? EB kan? Kita bentuk garis EB, ya kan? Berarti tarik sini EB. Tarik nih EB. Seret. Udah paten itu garis-garis lurusnya ya. Anggap aja lah paten ya. Oke, dari ini kita tarik garis lagi di sini ke ET, ya kan? Kita garis ET. Kita tarik lagi garis ke ET. Nah, beginilah ilustrasinya. Sekarang tinggal kita cari berapa nilai-nilai ini semua. E ke B berapa, B ke T berapa, E ke T berapa. Oke, yang paling gampang kita cari E ke B. Ya kan? Coba lihat gambar kubusnya. E ke B itu kan ini B-nya di luar nih. E garis EB-nya di luar itu kan. EAB, ya kan? EAB berarti ada segitiga siku-siku di A. Kalau masih bingung, saya gambarnya kayak gini. Gambarnya jadi kayak gini. Ya kan? Ini si A, ini si E, ini si B, ya kan? Nah, kita tarik ini garis EB. Yang ditanya EB, kita bilang X gitu kan. Nah, ini kan otomatis siku-siku nih. Dari gambarnya juga kelihatan. Ini siku-siku. Dah. Jadi pertanyaannya kita nyari EB. Berapa EB? Ingat, di depan siku-siku itu sisi miring. Ya, sisi miring. Berarti kalau nyari sisi miring, kalau dia udah segitiga pakai Pitagoras. Oke, EA-nya berapa? Panjang rusuk 6 cm. EAB juga panjang rusuk 6 cm. Oke, rumus Pitagoras apa? Sisi miring kuadrat ditambah sisi yang lain kuadrat ditambah sisi yang lain kuadrat. Kan gitu gampangnya. Berarti EB kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AB kuadrat. B-nya kurang kemarin nih. Nah, ini AB kuadrat. Ya kan? Berarti EB kuadrat EA-nya tadi 6 kuadrat ditambah AB-nya 6 kuadrat. Berarti EB kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 36. 6 kuadrat tadi 36.
Nah, EB kuadrat sama dengan, ini saya tulis 2 kali 36. Kenapa? Kalau angkanya sama kan ini 2 kali nih. 36, ada 2 kali kan. Makanya saya tulis 2 kali 36. Atau 36 tambah 36, 72. 2 kali 36 juga 72. Nah, kuadrat di sini pindah kemari jadi akar. Ya kan? Akar dari 36. Ini saya tukar doang. 3 kali 2, saya tukar 2 kali 36, saya tukar jadi 36 kali 2. Akar 36 berapa? 6. 2-nya biarin, tetap jadi akar. Oke. Nah, berarti EB-nya adalah, EB-nya berapa? 6 akar 2. Oke. Nah, lanjutannya ini gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi kita buat lagi di sini ya kan. Nah, 6 akar 2 yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal dari ET sama BT-nya, kita harus cari masing-masing. Nah, ini kubus yang tadi saya keluarin lagi. Nah, sekarang kita cari mana dulu? Misalnya kita cari BT. Ya kan? BT dulu. Nah, BT itu kalau misalnya kita bilang BT itu dia dapat dari sini. Ini kan garis BT ini. Ya kan? Kalian gambar tadi garis BT di sini, ini BC sama CB. Nah, ini buat segitiga baru. Segitiganya kita pindahin kemari. Nah, ya kan? Ini saya hapus di angkanya. Segitiga yang ini kita pindahkan kemari. Udah, ini garis birunya BT, ini BC, ini CT. Nah, tadi katanya rusuknya berapa? Panjang sisinya berapa? Itu 6, ya kan? Berarti si BC yang 6. Ingat ya, AB, BC, CG itu rusuk. BC-nya 6. Udah, si C ke T itu berapa? Si C ke T itu 3. Kenapa? Karena T tadi katanya di soal T di tengah-tengah. Ingat ya, T di tengah-tengah. Berarti T 3. Sudah? Habis itu tinggal nyari si BT, ya kan? BT kita anggap si X lah, ya kan? Caranya gimana? Karena ini siku-siku sama kayak tadi pakai Pythagoras lagi. Apa? BT kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah TC kuadrat, ya kan? BT kuadrat si X sama dengan BC kuadrat tambah TC kuadrat. BT kuadrat, BC-nya berapa? BC-nya 6. 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti 36 tambah 9. Berapa? 45. BT kuadrat sama dengan 45. Kuadratnya pindahin ke kanan, ke ruas kanan. Ruas kanan tuh yang di sebelah sama dengan, ya kan? Berarti jadi akar 45. Akar 45 itu berasal dari 9 kali 5. Akar 93, akar 5 nggak ada, tulis saja jadi akar 5. Berarti BT-nya nanti adalah berapa BT-nya? 3 akar 5. BT-nya 3 akar 5. Nah, sekarang ET. ET. Nah, jangan lihat ini dulu. Lihat gambarnya di atas. ET. ET garis ET itu di sini. E ke T. Ya kan? Jadi caranya gimana biar kita dapat segitiganya? Bisa kayak gini jadinya. Tarik ini ke G. Kita kasih garis putus-putus. Tarik ke G. Ya kan? Otomatis nanti di gini siku-siku. Nah, kalau dikeluarin garis putus-putusnya itu si EG, diputar gini dia. Ini gambarnya kayak gini, kita putar kayak gini jadi kayak gini. Ya kan? Ini jadi EG, TG sama TE. Nah, GT berapa? GT berapa? GT 3. GE berapa? GE. Oke. Kemarin di video sebelumnya udah pelajarin GE itu disebut dengan diagonal bidang ya. Disebut dengan diagonal bidang. Berarti kalau diagonal bidang karena dia kubus tinggal tambah akar 2. Berarti GE adalah 6 akar 2. Nah, sekarang si TE. TE kita sebut dengan X. Sama juga kayak tadi pakai Pythagoras. TE kuadrat sama dengan GE kuadrat tambah TG kuadrat. GE-nya 6 akar 2 tambah 3 akar 2. 6 akar 2, kenapa bisa jadi 36 kali 2? Titik ini kali ya. 36 kali 2. Karena 6 kuadrat, berarti 6 kali 6, 36. Akar 2 kuadrat. Kalau akar 2 dikuadratin, ya kan? Akar 2 dikuadratin berarti ininya tewas. Tinggal si 2-nya doang. Atau itu sebenarnya akar 2 itu adalah akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Oke? Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah, 36 kali 2 itu 72 tambah 9. 72 tambah 9 81. TE kuadrat sama dengan 81. Berarti TE adalah akar 81. Akar 81 adalah 9.
Oke, kita tulis di sini 9. Oke, nah kita udah dapat nih, ya kan? Kita udah dapat nih segitiganya. Kita tinggal nyari E ke E aksen. Ini segitiga, bisa nggak pakai luas segitiga? Boleh. Cara nyarinya bisa pakai luas segitiga. Luas segitiga itu ada dua caranya ya. Pertama yang pakai alas kali tinggi, ya kan? Alas kali tinggi, atau yang pakai AB sin, yang pakai sinus. Oke. Oke, nah ini sekarang saya kasih reminder dulu. Kalau yang lupa tentang segitiga, nah tentang segitiga nih, reminder ya. Atau note lah, note. Kalau segitiga itu, ini misalnya ada segitiga nih, ya kan? Ini segitiga A, B, C. Nah, depan A, garis ini, garis BC kita bisa sebut dia A. Saya tukar warna biru lah, biar enak lihatnya. Garis A. Ya kan? Ya garis A, ini benar garis A namanya. Ya kan? Di depan B kita sebut dengan garis B. Pakai huruf kecil lah, biar nampak bedanya. Ini huruf besar, ini huruf kecil. Depan C itu AB, garis AB bisa sebut kita sebut juga dia namanya garis C. Nah, jadi di sini kita bisa nyari ini semua, ya kan? Misalnya kita nggak tahu nih garis ini berapa nilainya, ya kan? Kita nggak tahu berapa nilai. Itu cara nyarinya ini pakai ini. Yang pertama kalau A kuadrat. Nah, A kuadrat ingat aja urutannya ini sama gitu. Kalau nyari A kuadrat yang kecil itu adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AB. Nggak ada A-nya lagi di sini. A-nya nggak ada. Sisanya kan A ditanya. Cara ngingetnya nih, A ditanya sisanya huruf lain. 2BC ini cos, baru cosnya terakhir si A. Nanti bakalan ada sudut di sini. Ini A-nya huruf besar. Cos A, di sini ada sudut. Nanti bakalan ada sudut. Ya kan? Ini ada sudut, ini ada sudut. Nah, terus kalau misalnya ditanya B, berarti B kuadrat sama dengan, tukar aja selain huruf B, A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos si B. Ya kan? Kalau C kuadrat berarti selain huruf C, A kuadrat, ini salah ya. Ini harusnya C. Salah nih, ini harusnya C, ini harusnya C. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Ya kan? Nah, ini nanti untuk nyari sisi-sisi yang lain. Kenapa harus dipelajari ini? Lihat, ini ada sisinya. Atau BE, ya kan? Ini sama dengan AC, si B ini nama akar 2 gitu kan. Ada sisi yang belum ada sudutnya. Nah, kita perlu nanti sudutnya. Kenapa? Karena nyari luas segitiga nggak hanya sekedar setengah alas kali tinggi. Luas segitiga itu bisa juga disebut dengan nulis segitiga juga bingung nih. Luas segitiga adalah lupa. Oke, luas segitiga adalah setengah AB sin C. Iya kan? Luas segitiga adalah setengah AB sin C. Nah, dari sini inilah makanya belajar untuk ini kita harus ada ilmu yang sebelumnya atau yang lalu-lalu. Jadi dia berkesinambungan. Kalau lupa nggak apa-apa, ini udah saya ingetin. Nah, jadi dari sini bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kita harus nyari nilai E ke E aksen. Ya kan? Cara paling gampang pakai apa? Pakai rumus ini. Setengah AB sin C. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita anggaplah si ini, segitiga ini sama kayak gini bentuknya ya. Nah, ini sama. Si E itu adalah si C. Ya bisa bayangkan ya, si B ini, si A di sini dari si B di sini, si B di sini adalah si T di sini. Jadi bisa dibayangkan kan sama nih. Ya kan? Bedanya ini nggak ada tingginya gitu kan. Nah, jadi dari sini gimana caranya? Nah, kita mulai dari sini. Kalian terserah nyari apa aja. Yang penting kita perlu sudutnya dulu. Oke? Yang penting kita perlu sudutnya dulu. Nah, kalian mau cari sudut apa nih? Karena misalnya, di sini harus pakai sin C nih. Berarti yang atas. Nah, cari yang atas. Ya kan? Yang atas ini dicari. Yang atas ini sama dengan si C. Yang C yang ini. Berarti bisa kita buat, sebenarnya soalnya itu adalah, ingat ya, C yang ini si E. Oke, berarti bisa kita buat adalah E kuadrat sama dengan huruf yang lain selain si E. B kuadrat, B-nya B besar ya. Kok lagi? B kuadrat tambah T kuadrat kurang 2BT cos. Nah, di sini hurufnya huruf gede. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini perjanjian huruf kecil, ini huruf kecil nih.
Jadi kita buat E kuadrat sama dengan B kuadrat tambah T kuadrat. Aduh tulisannya. Maaf ya. T kuadrat kurang 2BT cos E-nya yang besar. Ya kan? Kita anggap di sini ada sudutnya. Udah, seret. Ya kan gitu. Udah, E kuadrat berarti depannya. Ya kan? Berarti 3 akar 5 kuadrat sama dengan B kuadrat. B ini depannya. 9 kuadrat tambah T kuadrat. T ini depannya, kan T kecilnya. Depannya berarti kan gitu. Berarti itu berapa? 6 akar 2 kuadrat kurang 2 BT. B-nya tadi berapa? 2 kali 9. T-nya berapa? 6 akar 2. Oke, 6 akar 2 cos E. Kita nyari sudut E-nya. Cos E. 3 akar 5 kuadrat. 3-nya berapa? 3 akar 5 tadi soal sebelumnya. 3 akar 5 itu 9 kali 5. Ini 81. 6 akar 2 ini berapa? 36 kali 2 kurang 2 kali 9 18, ya kan? Atau 9 kali 6 54 kali 2 berapa? 100. 8 akar 2 cos E. 9 kali 5 45. 81 tambah 72 kurang 108 akar 2 cos E, ya kan? 45 sama dengan 81 tambah 72. Berapa 81 tambah 72? Ayo, 3 ini 15, 153 kurang 108 akar 2 cos E. Nah, habis itu pindahin ini. Ini satu paket karena ini min. Ya, ini min. Berarti satu paket min 108 akar 2 cos E pindahin ke sana jadi positif, berarti 108 akar 2 sama dengan ada cos E-nya. Cos E sama dengan 153 kurang 45, ya kan? Berarti 108 akar 2 cos E adalah 153 kurang 45 itu 108. Oke? Ini pindahin ke bawah, ini perkalian. Berarti cos E sama dengan 108 dibagi 108 akar 2. 108-nya lewat. Tinggal cos E. Cos E adalah 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu setara dengan, kalau dikalikan sekawan, kalikan dengan akar 2. 1 per akar 2 itu setara dengan, ini kalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2 tinggal 2. Berarti nanti dia setara dengan setengah akar 2. Nah, cos E setengah akar 2. Kosinus berapa yang nilainya setengah akar 2? Ayo kalau lupa buka lagi catatannya. Kosinus berapa yang nilainya setengah akar 2? Berarti nanti E-nya itu setara dengan 45 derajat. Karena kosinus 45 adalah setengah akar 2. Berarti nanti sudut di sini, sudut E di sini adalah 45 derajat. Oke? Nah, jadi cara nyari E ke E aksen adalah pakai luas segitiganya. Repot ya? Gak apa-apa. Pakai luas segitiganya. Luas segitiga yang ini dulu. Kenapa? Karena biar dapat nih. Luas segitiganya apa? Setengah A B sin C. A B sin C di atas berarti 9 kali 6 akar 2. 9 kali 6 akar 2 sin C sin 45. Oke. 6-nya ini sama 2 tewas tinggal 3. 9 kali 3 piro? 9 kali 3 27. 27 akar 2. Ya kan? Kelihatan ya? 27 akar 2 kali sin 45. Oke, lanjut aja. Sin 45 berapa? Sama kayak cos ya. Yakin gak nih sin 45? Setengah akar 2. Ini 60 ini. 60. 60 apa 45? Ayo. Iya. Kalau aku ragu 45. Jadi kan kalian bisa teriak-teriak nonton videonya. Enggak salah 45 gitu. Tapi tenang aja, kalau sin sama cos selagi dia setengah akar 2 itu nilainya sama. Berarti ini nanti untuk yang di kuadran 1 tapi ya. Sin 45 berapa tadi? Setengah akar 2. Ya kan? Berarti ini tinggal ini akar 2 kali akar 2 itu 2. Ingat ya yang tadi akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali setengah habis. Berarti ini tewas semua. Berarti luas segitiganya itu 20
Luas segitiganya 27. Ingat nggak? Ingat apa gitu? Luas segitiga ada yang lain apa? Setengah alas kali tinggi. Si E ke E aksen di sini adalah tinggi. Luas segitiga yang lain apa? Kita lihat luas segitiga yang lain. Luas segitiga yang lain adalah setengah alas kali tinggi, ya kan? Setengah alas kali tinggi. Luas segitiga. Luas segitiganya tadi 27 sama dengan setengah alasnya di situ berapa? 3 akar 5. Tingginya berapa? Tingginya si E ke E aksen. E aksen, ya kan? Ini pindah kemari, ya kan? Boleh. Ini pindah kemari atau ini ke sini dulu. 27 kali 2. 27 kali 2 sama dengan 3 akar 5 E aksen, ya kan? Ini berarti E ke E aksen sama dengan ini ke bawah 27 2 per 3 akar 5. Nah, 27 sama 3 itu 9, berarti tinggal 18. 18 per akar 5. Ini bisa dikalikan sekawan. Kalikan sekawan, ini akar 5, ini akar 5. Berarti ini jadinya berapa? Akar 5 itu akar 5, 18 per 5 dikali akar 5. Berarti untuk E ke E aksennya adalah 18 per 5 per akar 5. Oke, itu dia jawaban E ke E aksennya. Jadi susah kali ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.